Barat ketar-ketir, Rusia isi ulang stok amunisi lebih cepat dari perkiraan, Ukraina dan Barat panik. We need to rebuild the armed forces. We need to get the numbers back up. We need to rebuild the readiness that's required to be able to deliver operationally. And we've got to do it with a sense of urgency. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia mengisi kembali persediaan amunisinya lebih cepat dari perkiraan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak hanya di Ukraina, namun juga negara-negara barat, khususnya negara NATO. Pengakuan diungkap Kepala Staf Pertahanan Kanada Jenderal Wayne Eyre. Jika kita melihat kemampuan Rusia untuk menyusun kembali persediaan amunisinya, hal ini terjadi lebih cepat dari yang dipikirkan, ujar Eyre seperti dikutip dari kantor berita lokal. Kanada tidak memproduksi banyak amunisi, dan jika Kanada menggunakan amunisinya dengan kecepatan yang sama seperti Ukraina, maka persediaan amunisinya akan habis dalam beberapa hari saja, papar dia sambil menyebut situasi ini sangat mengkhawatirkan. Setelah Rusia melancarkan operasi militernya untuk melindungi masyarakat Donbas dari agresi Ukraina, Kanada, seperti banyak negara barat lainnya, telah memberikan bantuan militer kepada rezim Kiev termasuk amunisi dan juga tank. Sejauh ini persenjataan yang dipasok Barat ke Ukraina tak banyak mempengaruhi kondisi pertempuran. Serangan balasan Kiev juga dianggap telah gagal sejak bulan Juni hingga saat ini. Dan yang terbaru dikabarkan Amerika telah menarik seluruh dukungannya untuk Kiev. Inilah 5 persenjataan baru Rusia yang segera digunakan dalam perang melawan Ukraina. Meskipun ada sanksi dan kontrol ekspor, Rusia telah memperluas produksi senjata secara signifikan melampaui Amerika Serikat dan juga Eropa. Perang Ukraina juga telah meningkatkan industri pertahanan Rusia. Rusia memproduksi lebih dari 2 juta peluru dan 200 tank setiap tahunnya, sehingga menghancurkan prediksi intelijen Barat. Pada awal konflik, Washington bertaruh untuk meningkatkan pasokan militer ke Kiev dan berharap untuk mengekang kapasitas industri Rusia melalui serangkaian sanksi. Namun produksi senjata Rusia ternyata tidak terhambat. Yang pertama ada rudal hipersonik yang lebih presisi. Saat ini industri militer Rusia telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia. Yang paling menonjol, konflik Ukraina telah mengajarkan Rusia bahwa perlu mengembangkan dan juga meningkatkan senjata presisi tinggi, kata Pavel Kalmykov, seorang analis di Biro Analis Militer dan juga Politik dilansir dari Sputnik. Salah satunya adalah rudal jelajah kaliber sebagai rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi. Semuanya ada daftarnya, bisa memakan waktu lama. Rudal hipersonik Kinzhal Iskander berbasis darat menjadi jelas bahwa produksi mereka perlu ditingkatkan, kata Kalmykov kepada Sputnik. Drone baru yang lebih canggih. Produsen senjata Rusia telah belajar banyak dari konflik yang sedang berlangsung. Atas dasar ini, sistem drone baru akan diproduksi. Drone dengan akurasi pengendalian tembakan artileri dapat ditingkatkan secara signifikan, jelas Kalmykov. Artinya prinsipnya begini,
satu tembakan, yaitu jika panduan dilakukan dengan bantuan operator sistem artileri apapun. Beberapa sistem peluncuran roket atau bahkan meriam yang kuat, artinya proyektil akan mendarat tepat sasaran, tuturnya. Sekarang, jika masalah ini terpecahkan, maka konflik akan berpindah ke tingkat yang sama sekali berbeda. Taktik operasi tempur akan berubah dan seterusnya. Artinya saat ini pembuat senjata Rusia sedang menangani masalah ini. Bagaimana membuat sistem drone akan mengerahkan tembakan artileri secara akurat ke sasaran, lanjut Kalmykov. Ketika ada sistem perang elektronik, Rusia meningkatkan sistem peperangan elektronik miliknya. Sebelumnya mantan perwira Pentagon mengakui bahwa EW Rusia tidak ada duanya. Sementara pakar militer Rusia mengisyaratkan bahwa sistem EW Rusia yang baru dapat mempengaruhi kerja satelit dan juga bahkan membungkam Starlink SpaceX. Keempat, model senjata baru yang meniru Barat. Senjata model terbaru Barat, sistem peluncuran roket ganda, tank, dan juga senjata self-propelled telah direbut, kata Kalmykov. Semua ini juga sedang dipelajari, kata pakar tersebut, seraya menambahkan bahwa solusi teknik terbaik akan digunakan di kompleks industri militer dalam negeri. Kelima, menerapkan prinsip fisika baru. Terakhir, sektor pertahanan Rusia sedang mengerjakan senjata canggih berdasarkan prinsip fisika baru, ungkap Presiden Vladimir Putin baru-baru ini. Meskipun Presiden Rusia tidak memberikan rincian lebih lanjut, para pengamat mengatakan bahwa jenis senjata modern ini dapat mencakup senjata energi terarah, senjata ataupun senjata elektromagnetik, senjata geofisika, dan juga senjata radiologi, dan masih banyak lagi. Berbicara kepada Sputnik pekan lalu, pengamat militer veteran Rusia, Viktor Murakovsky, berasumsi bahwa kemungkinan besar yang dimaksud Presiden Putin adalah laser dan juga senjata berbasis fisika energi tinggi lainnya. Presiden Rusia selalu menjalankan apa yang dikatakannya. Beberapa tahun yang lalu ia merujuk pada keberhasilan Rusia dalam mengembangkan senjata hipersonik. Saat ini rudal hipersonik Rusia digunakan secara efisien di zona konflik Ukraina.